Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Ataya Hoirunisa dengan NIM 2403545. Di sini saya akan melaporkan hasil studi literatur yang telah saya lakukan bersama teman kelompok saya. Berikut 6 buku yang telah saya kaji bersama teman kelompok saya. Yang pertama ada The Complete Guide to Special Education. Yang kedua ada buku penilaian berorientasi Higher Order Thinking Skill. Yang ketiga ada Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Yang keempat ada Asesmen Membaca, Menulis, dan Berhitung untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita. Yang kelima ada Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan pendekatan psikoedukasional. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah keterampilan membaca dan menulis teori dan praktiknya. Pada buku pertama dengan judul The Complete Guide to Special Education Expert Advice on Evaluation IEPs and Helping Kids Succeed dengan penulis Linda Wilmshurst PhD dan Alan W. Brew PhD NCSP, di sini terdapat 12 bab. Bab pertama yaitu Introduction to Special Education. Nah, intinya di bab ini adalah pendidikan khusus itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan disabilitas agar mereka bisa belajar secara maksimal. Ditekankan juga bahwa setiap anak itu berhak mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dalam lingkungan yang paling tidak membatasinya. Dan di bab ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Lalu yang kedua ada Understanding the Law. Di sini tuh membahas bab 3 hukum utama. Yang pertama adalah IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, undang-undang federal yang mewajibkan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memenuhi syarat. Lalu selanjutnya yang kedua ada Section 504 of the Rehabilitation Act. Ini berisi tentang larangan diskriminasi terhadap siswa dengan disabilitas di sekolah yang menerima dana federal. Lalu yang terakhir ada American with Disabilities Act atau ADA. Ini tuh berisi penjaminan aksesibilitas di semua sektor publik, termasuk sekolah. Dan di bab 2 ini menjelaskan bagaimana ketiga hukum ini bekerja sama untuk memastikan siswa disabilitas mendapat layanan dan perlindungan yang adil. Lalu lanjut di bab ketiga, Identifying and Evaluating Student. Di sini dijelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus. Prosesnya itu dimulai dari rujukan oleh guru, orang tua, ataupun profesional lain. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh oleh tim multidisipliner. Penilaian yang dilakukan ini harus objektif, non-diskriminatif, dan mempertimbangkan semua aspek perkembangan siswa. Nah, nanti hasil evaluasi ini menentukan apakah siswa memenuhi syarat untuk pendidikan khusus apa tidak. Lalu selanjutnya di bab 4 ada Developing the IEP, Individuals Education Program. Di sini tuh IEP itu merupakan rencana pendidikan yang disusun khusus untuk tiap siswa disabilitas. Nah, di bab ini tuh membahas elemen-elemen penting dalam IEP. Yang pertama ada tingkat performa akademik saat ini, terus tujuan tahunan, layanan yang dibutuhkan, dan akomodasi modifikasi. Lalu selanjutnya di bab 5, Implementing the IEP. Nah, setelah IEP disusun di awal, setelah pembahasan bab 4, nah, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melaksanakan program tersebut di sekolah. Nah, di bab 5 ini dijelaskan bagaimana guru menggunakan IEP dalam pengajaran sehari-hari, termasuk cara menerapkan strategi pembelajaran, akomodasi, dan modifikasi. Nah, penting juga untuk terus memantau, mengevaluasi kemajuan siswa agar program dapat disesuaikan. Oke, lanjut ke bab 6. The role of parents. Nah, di sini tuh di bab ini tuh menekankan bahwa orang tua adalah mitra utama dalam pendidikan khusus. Orang tua itu memiliki hak untuk memberikan persetujuan ikut serta dalam penyusunan IEP dan menerima informasi lengkap tentang kemajuan anaknya. Nah, di bab ini juga memberikan tips bagi orang tua agar dapat menjadi advokat yang efektif untuk anak mereka dan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Lalu selanjutnya di bab 7, Supporting Behavior and Social Skills. Nah, di bab
7 ini membahas mengenai strategi untuk menangani tantangan perilaku dan keterampilan sosial pada siswa dengan disabilitas. Nah, salah satu alat pentingnya itu adalah FBA atau Functional Behavior Assessment yang digunakan untuk memahami penyebab perilaku tertentu, dan BIP, Behavior Intervention Plan, yang digunakan untuk menangani perilaku tersebut dengan cara positif. Nah, pendekatan yang dilakukan ini harus secara konsisten dan fokus pada penguatan yang berperilaku baik. Lalu selanjutnya di bab 8 ada transition planning. Nah, ini tuh membahas tentang transisi dari sekolah ke kehidupan dewasa adalah proses penting terutama bagi siswa dengan disabilitas. Nah, bab ini tuh menjelaskan bahwa transisi harus dilakukan dengan rencana paling lambat saat siswa berumur 16 tahun atau lebih awal jika diperlukan. Nah, ini tuh fokusnya terhadap persiapan kerja, pelatihan kejuruan, keterampilan hidup mandiri, dan pendidikan tinggi. Nah, ini tuh di bab ini menjelaskan bahwa siswa itu diajak terlibat langsung dalam proses ini agar memiliki peran aktif dalam menentukan masa depannya. Lalu di bab 9, Understanding Specific Disabilities. Nah, di bab ini tuh memahami berbagai macam jenis disabilitas yang diakui dalam pendidikan khusus. Yang pertama, ada gangguan belajar, learning disabilities, gangguan komunikasi, autism, gangguan emosional, disabilitas intelektual, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan banyak lainnya. Lalu, di bab 10 ada Working with the School Team. Nah, ini tuh membahas pentingnya kerja tim dalam pendidikan khusus. Nah, tim ini tuh biasanya terdiri dari guru umum, guru pendidikan khusus, konselor, terapis, kepala sekolah, dan juga orang tua. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif penting untuk menciptakan rencana pendidikan yang efektif dan mengatasi masalah yang muncul. Lalu di bab 11, Understanding 504 Plans, di sini tuh menjelaskan bahwa tidak semua siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu memenuhi syarat untuk IEP. Nah, bagi mereka, sekolah bisa menyusun 504 Plan yang memberikan akomodasi agar mereka bisa belajar secara efektif di lingkungan umum. Dengan contoh, tambahan waktu ketika ujian atau tempat duduk khusus bagi anaknya. Lalu terakhir di bab 12, Resolving Disputes. Nah, isi dari bab 12 ini menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara orang tua dan sekolah terkait layanan pendidikan, nah, di sini tuh dijelaskan cara-cara untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah pengaduan administratif, dan yang ketiga adalah sidang hukum yang dilakukan jika penyelesaian secara damai dan komunikatif itu tidak terlaksana dengan baik. Lanjut ke buku kedua, yaitu penilaian berorientasi Higher Order Thinking Skill, yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini membahas mengenai konsep penilaian, pengertian dan karakteristik HOTS, dan juga asesmen konstekstual dan autentik. Lanjut ke konsep penilaian. Di sini dibahas pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar. Nah, dilakukan dengan teknik dan instrumen yang beragam dari berbagai sumber. Nah, penilaian ini harus lengkap dan akurat agar keputusan yang diambil itu tepat. Lalu, ada pengertian penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 ini mengacu pada KD atau kompetensi dasar dan IPK, indikator pencapaian kompetensi, dan juga diperlukannya penentuan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, fokus tidak hanya hasil, tetapi juga proses belajar, lalu melibatkan penilaian diri dan antar teman. Lalu ada fungsi penilaian, jadi tidak hanya evaluasi hasil, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran.
Lalu dibahas juga tiga pendekatan utama. Yang pertama adalah assessment of learning atau penilaian akhir, contohnya ujian akhir semester. Yang kedua ada assessment for learning, penilaian selama proses belajar untuk perbaikan. Dan yang ketiga ada assessment as learning atau penilaian oleh siswa terhadap diri sendiri ataupun temannya, self-assessment. Lalu ada pengertian dan karakteristik HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, di sini dijelaskan pengertian berpikir. Berpikir itu merupakan aktivitas mental saat menghadapi masalah ataupun keraguan yang melibatkan eksplorasi, pencarian solusi, dan kreasi. Nah, dijelaskan juga taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Di sini tuh ada 6 taksonomi Bloom. Yang pertama adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, yang termasuk kategori HOTS itu adalah yang keempat sampai keenam, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu ada ciri-ciri HOTS, yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, penting dalam menyelesaikan masalah non-rutin, dan yang ketiga, berpikir kritis dan kreatif diperlukan untuk mencapai level ini. Lalu selanjutnya ada assessment kontekstual dan autentik. Nah, karakteristik REACT ini, karakteristik ini tuh adalah REACT. Nah, R-nya itu adalah relating atau terkait kehidupan nyata, yang E-nya experiencing atau eksplorasi, penemuan, penciptaan. Yang ketiga ada applying, terapkan ilmu dalam situasi nyata. Yang keempat ada communicating atau mampu mengkomunikasikan gagasan. Dan yang kelima adalah transferring atau menerapkan konsep ke konteks baru. Lalu ada assessment autentik. Nah, assessment autentik ini tuh respon dikonstruksi oleh siswa sendiri. Nah, ini tuh tugasnya mencerminkan tantangan dari dunia nyata dan bisa memiliki banyak jawaban benar. Lalu di buku ketiga dengan judul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Dr. Imam Yuwono MPD, di sini tuh terdapat 6 bab utama. Di bab 1 membahas tentang konsep asesmen perkembangan. Nah, di sini tuh membahas dasar-dasar pemahaman tentang asesmen, nah, tujuan asesmen, dan lainnya. Nah, ditekankan bahwa asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna memahami perkembangan anak. Nah, tujuan asesmen di sini bukan hanya untuk diagnosis, tetapi juga untuk merancang intervensi dan layanan pendidikan individual. Lalu, asesmen perkembangan itu dibedakan dari asesmen akademik. Nah, yaitu fokus pada kemampuan dasar seperti kognisi, emosi, persepsi, bahasa, dan juga perilaku. Nah, penekanan dalam asesmen berbasis kebutuhan dan bukan berbasis label ataupun hambatan. Nah, asesmen dilakukan secara holistik, kontekstual, dan juga berkesinambungan. Lalu di bab 2 ada asesmen perkembangan kognitif. Nah, ini di sini membahas bagaimana mengukur kemampuan berpikir, belajar, dan juga memecahkan masalah anak. Nah, kognisi dibagi menjadi 2, yaitu kognisi dasar, seperti mengklasifikasikan benda, memahami konsep jumlah dan ukuran. Dan kognisi lanjutan, seperti memahami informasi, menyimpulkan, dan juga mengevaluasi. Metode asesmen yang digunakan meliputi tugas konkret seperti menyusun balok, mengelompokkan benda, serta pertanyaan verbal. Nah, asesmen ini membantu mengidentifikasi level perkembangan kognitif dan strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu di bab 3, asesmen perkembangan persepsi. Nah, di sini tuh fokus bagaimana anak dalam memproses informasi dari lingkungan melalui panca inderanya. Nah, persepsi dikelompokkan menjadi visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan taktil, kinestetik, sentuhan, dan gerakan. Nah, di sini tuh penting untuk memahami apakah gangguan belajar anak disebabkan oleh hambatan persepsi atau bukan. Jadi bukan semata kemampuan intelektualnya saja gitu. Lalu alat ukur persepsi mencakup tugas mencocokkan gambar dan suara, membedakan arah, dan mengenali bentuk-bentuk sederhana. Lalu di bab 4 ada asesmen perkembangan emosi. Nah, di bab ini tuh menggambarkan bagaimana menilai kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan juga mengatur emosi. Nah, aspek yang dinilai
itu meliputi pengendalian emosi, empati, respon terhadap tekanan, serta keterlibatan emosional dalam aktivitas sosial. Lalu, emosi itu berkaitan erat dengan pengalaman dan juga lingkungan anak. Nah, teknik asesmen yang bisa dilakukan adalah observasi perilaku dalam berbagai situasi, lalu wawancara dengan orang tua dan juga guru, serta skala penilaian emosi. Lalu selanjutnya ada asesmen perkembangan bahasa. Nah, di bab ini dijelaskan cara menilai kemampuan bahasa reseptif atau memahami dan ekspresif atau mengungkapkan. Nah, bahasa ini sangat penting karena menjadi alat komunikasi utama bagi anak. Lalu, gangguan bahasa dapat mempengaruhi semua aspek pembelajaran. Nah, aspek yang dinilai itu seperti pemahaman instruksi, kosakata, struktur kalimat, dan kemampuan bercerita. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu seperti tingkat kecerdasan, stimulasi lingkungan, masalah pendengaran, dan bilingualisme. Dan yang terakhir, asesmen perkembangan perilaku. Nah, di bab ini tuh membahas penilaian terhadap perilaku anak, terutama perilaku adaptif dan maladaptif. Nah, perilaku adaptif itu adalah keterampilan yang membantu anak hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik. Sedangkan perilaku maladaptif itu seperti agresi, tantrum, atau penarikan diri perlu diidentifikasinya itu sejak dini untuk intervensi. Nah, teknik asesmen di sini meliputi pengamatan langsung, laporan guru atau orang tua, serta skala rating perilaku. Nah, asesmen perilaku ini penting untuk memahami bagaimana cara anak berinteraksi dengan lingkungan dan menyesuaikan diri. Selanjutnya, buku keempat dengan judul Asesmen Akademik, Panduan Praktis bagi Guru dan Orang Tua, yang ditulis oleh Yusmaniar Oktaviana MPD. Di sini terdapat 6 bab di dalam buku ini. Nah, di bab pertama dengan judul Hakikat Asesmen Akademik ini menjelaskan tentang asesmen akademik ini adalah merupakan proses pengumpulan informasi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran peserta didik. Lalu tujuan utama asesmen akademik ini adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar, memantau perkembangan, merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu, asesmen ini tuh berbeda dengan evaluasi. Asesmen akademik ini tuh bersifat formatif dan mendukung pembelajaran. Lalu, yang kedua adalah di bab kedua, prinsip dan pendekatan asesmen. Nah, prinsip asesmen ini meliputi objektivitas, keadilan, kejelasan tujuan, dan keberlanjutan. Nah, pendekatan asesmen akademik terdiri dari formative assessment atau untuk perbaikan proses belajar. Yang kedua ada summative assessment untuk menilai hasil belajar akhir. Yang ketiga ada diagnostic assessment atau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Dan yang keempat adalah dynamic assessment, melibatkan intervensi saat asesmen berlangsung. Lalu di bab ketiga ada instrumen asesmen akademik. Nah, di sini tuh dituliskan jenis-jenis instrumen seperti tes tertulis, observasi, wawancara, portofolio, dan juga jurnal. Lalu pemilihan instrumen disesuaikan dengan tujuan, karakteristik siswa, dan juga konteks belajar. Lalu instrumen yang baik itu harus valid, reliable, dan juga praktis. Selanjutnya di bab keempat ada pelaksanaan asesmen. Nah, tahapan asesmen itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, dan pelaporan. Lalu diperlukan juga kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga tenaga ahli. Nah, hasil asesmen ini nanti digunakan untuk merancang intervensi atau program pembelajaran individual. Selanjutnya, bab 5, analisis dan interpretasi hasil asesmen. Nah, analisis ini mencakup pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Interpretasi hasil perlu mempertimbangkan latar belakang dan karakteristik individu siswa tersebut. Nah, hasil asesmen bukan untuk melabeli siswa, tetapi untuk merancang strategi belajar yang sesuai untuk siswa tersebut. Lalu terakhir, di bab 6 ada etika dalam asesmen. Nah, etika dalam asesmen itu ada menjaga kerahasiaan data siswa. Nah, asesmen dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah guru harus menyampaikan hasil asesmen secara objektif dan juga membangun.
Lalu selanjutnya di buku yang kelima dengan judul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, pendekatan psikoedukasional yang ditulis oleh Dr. S. Hartati, MPD. Di sini terdapat 7 bab. Nah, di bab pertama itu adalah pendahuluan. Nah, di bab ini membahas pentingnya asesmen sebagai bagian dari proses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini tuh asesmen bukan hanya untuk mengukur kemampuan, tetapi juga untuk memahami kondisi psikologis, sosial, dan juga lingkungan anak. Nah, pendekatan psikoedukasional ini menekankan pentingnya memadukan informasi psikologis seperti motivasi, emosi, dan juga perilaku dengan informasi edukatif seperti kemampuan belajar dan juga akademik. Nah, hal ini membantu pendidik dan tenaga profesional dalam merancang program intervensi dan pembelajaran yang sesuai bagi anak. Nah, pendekatan utama adalah bahwa setiap anak itu unik dan pendekatan asesmen itu harus fleksibel dan juga holistik. Yang kedua ada konsep asesmen. Di bab ini menguraikan bahwa asesmen itu berbeda dengan evaluasi. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan, sedangkan evaluasi itu lebih menekankan penilaian akhir ataupun hasil. Nah, asesmen ini bisa bersifat formal menggunakan instrumen standar ataupun informal, observasi, ataupun wawancara. Jenis asesmen lain yang disebutkan seperti diagnostik atau mengetahui kondisi anak, formatif seperti monitoring saat pembelajaran, sumatif penilaian akhir, dan dinamik yaitu menilai potensi belajar dengan intervensi. Nah, asesmen ini harus dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan juga etis, serta mempertimbangkan kebutuhan individual anak. Lalu di bab ketiga ada pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang dalam perkembangan atau pendidikannya memerlukan layanan khusus karena perbedaan fisik, intelektual, sosial, ataupun emosional. Kategori yang dibahas itu antara lain ada tunanetra, gangguan penglihatan total ataupun sebagian, lalu ada tunarungu, gangguan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga ada tunagrahita, yaitu keterbelakangan intelektual dengan IQ rendah dan kesulitan adaptasi. Yang keempat ada tunadaksa, gangguan fisik yang mempengaruhi gerak tubuh. Dan yang kelima ada autism, gangguan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku. Dan yang terakhir ada ADHD, gangguan perhatian dan hiperaktivitas yang mengganggu proses belajar, fokus belajar. Nah, setiap kategori yang disebutkan tadi itu memiliki kebutuhan asesmen dan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat individual dan spesifik sesuai karakteristik anak. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi asesmen. Nah, asesmen ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah identifikasi awal dengan menentukan apakah seorang anak memerlukan layanan pendidikan khusus ataupun tidak. Yang kedua adalah penempatan, menentukan jenis layanan pendidikan yang paling tepat. Yang ketiga ada perencanaan pembelajaran individual atau PPI, menyusun program berdasarkan kekuatan dan kelemahan anak. Dan keempat adalah monitoring dan evaluasi, menilai efektivitas program dan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Nah, fungsi asesmen ini dapat dibagi menjadi diagnostik, menentukan penyebab kesulitan, selektif, memilih layanan program, lalu penempatan, menentukan kelas ataupun sekolah, dan remedial, menyusun strategi. Lalu yang kelima, langkah-langkah asesmen. Nah, proses asesmen ini dilakukan secara bertahap, antara lain dengan identifikasi awal, pengamatan awal terhadap perilaku atau kemampuan anak, pengumpulan data, menggunakan berbagai metode dan instrumen, lalu analisis data, menginterpretasi hasil asesmen untuk memahami kondisi anak, lalu keempat, rekomendasi dengan menyusun strategi intervensi atau penempatan berdasarkan hasil asesmen. Yang kelima adalah evaluasi ulang, mengevaluasi efektivitas intervensi dan menyesuaikannya bila perlu. Nah, kolaborasi antara guru, psikolog, terapis, dan juga orang tua itu sangat diperlukan agar hasil asesmen akurat dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Nah, yang terakhir di bab 6 ada instrumen asesmen. Di sini juga disebutkan instrumen asesmen itu dibagi menjadi dua kategori besar. Seperti yang pertama adalah tes, seperti tes intelijensi WISC ataupun Stanford Binet. Lalu ada tes
prestasi akademik dan juga tes bakat. Nah, yang kedua ada non-tes. Nah, non-tes ini tuh seperti observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi, catatan anekdot, dan rating scale. Nah, pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan tujuan asesmen, kondisi anak, serta validitas dan reliabilitas alat. Nah, guru juga harus memahami penggunaan dan interpretasi alat agar data yang diperoleh akurat dan juga berguna. Nah, yang terakhir di bab 7, ternyata ada 7 bab. Di bab terakhir ini membahas tentang penerapan asesmen psikoedukasional. Nah, bagaimana cara penerapannya? Nah, asesmen ini tuh menyatukan hasil evaluasi dari aspek psikologis, motivasi, emosi, fungsi, dan juga fungsi eksekutif, dan juga edukatif, seperti kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, tujuan akhirnya adalah menyusun PPI yang berorientasi pada kekuatan dan juga potensi anak, dan bukan hanya kelemahannya. Guru dan psikolog harus bekerja sama dalam melakukan asesmen, menganalisis hasilnya, dan merancang strategi intervensi yang komprehensif dan individual. Nah, penekanan utama adalah pada pemberdayaan anak dalam konteks pendidikan inklusif dan berkeadilan. Yang terakhir, buku ke-6 dengan judul Keterampilan Membaca dan Menulis, Teori dan Praktik yang ditulis oleh Dr. Haji Titik Wahyuni, MPD. Di sini terdapat 7 bab, dan di bab pertama membahas mengenai hakikat membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis ini merupakan keterampilan dasar dalam berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Membaca termasuk keterampilan reseptif karena berkaitan dengan pemahaman pesan dari penulis. Sedangkan menulis merupakan keterampilan produktif karena digunakan untuk mengekspresikan ide ataupun pikiran. Dalam prosesnya, kedua keterampilan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung satu sama lain. Nah, penekanan diberikan pada pentingnya pemahaman terhadap simbol-simbol tertulis, baik itu huruf maupun kata, dan bagaimana makna itu dikonstruksi oleh pembaca berdasarkan latar belakang, pengetahuan, dan juga pengalaman mereka. Nah, penulis juga membahas bahwa menulis itu bukan hanya sekadar menyelin kata, tetapi melibatkan pemikiran kritis, pengorganisasian ide, dan kemampuan memilih kata serta struktur kalimat yang tepat. Lalu, di bab kedua ada teori membaca. Di bab ini diuraikan beberapa pendekatan ataupun teori yang digunakan dalam memahami proses membaca. Yang pertama ada pendekatan bottom up. Nah, pendekatan bottom up ini adalah pendekatan pembaca memulai dari pengenalan huruf, kata, hingga frasa, dan kalimat untuk membangun pemahaman. Nah, ini berfokus pada decoding simbol. Yang kedua, ada pendekatan top down. Nah, ini tuh mengutamakan pengetahuan latar belakang dan prediksi makna berdasarkan konteks. Nah, di sini pembaca aktif mengkonstruksi maknanya. Nah, yang ketiga, ada pendekatan interaktif. Nah, pendekatan interaktif ini merupakan pendekatan gabungan dari pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pembaca menggunakan strategi decoding dan prediksi secara bersamaan. Nah, teori ini tuh penting bagi guru dalam menentukan strategi pengajaran membaca yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, yang ketiga ada proses membaca. Nah, di bab ini tuh mengupas tahapan-tahapan dalam proses membaca. Yang pertama ada persepsi visual, yaitu mengenali simbol, huruf, dan kata. Yang kedua ada pengenalan kata, mengaitkan bentuk visual dengan bunyi dan makna. Yang ketiga ada pemahaman kalimat dan teks, yaitu menafsirkan maksud dari penulis berdasarkan struktur dan konteks. Dan yang keempat adalah penafsiran makna. Pembaca menghubungkan informasi dalam teks dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Nah, faktor-faktor seperti motivasi, minat baca, tujuan membaca, serta lingkungan belajar sangat berpengaruh pada kualitas membaca seseorang. Proses membaca yang efektif itu harus melibatkan keterlibatan aktif pembaca dalam memahami isi teks. Selanjutnya ada strategi membaca. Strategi membaca dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan
pembaca. Yang pertama ada skimming. Skimming itu membaca cepat untuk menemukan ide pokok ataupun gambaran umum dari isi teks. Yang kedua ada scanning, membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti tanggal, angka, ataupun nama. Yang ketiga ada membaca intensif, membaca secara detail dan mendalam untuk memahami isi teks secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah membaca ekstensif, yaitu membaca dalam jumlah besar untuk menikmati isi bacaan atau memperluas pengetahuan umum. Nah, pemilihan strategi tergantung pada konteks dan kebutuhan. Nah, guru itu perlu melatih siswa agar mampu menggunakan strategi yang saya sebutkan tadi ini dengan fleksibel. Selanjutnya, di bab 5 ada teori menulis. Nah, menulis merupakan keterampilan yang kompleks karena melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penulisan, dan juga penyuntingan. Nah, di bab ini membahas 3 teori utama. Yang pertama ada product-oriented approach atau itu fokus pada hasil akhir tulisan seperti tata bahasa dan struktur. Yang kedua ada process-oriented approach atau menekankan proses berpikir dan tahap-tahap dalam menulis. Dan yang ketiga ada genre-based approach, yaitu fokus pada struktur dan tujuan teks sesuai dengan konteks sosial. Nah, teori menulis memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran menulis yang lebih efektif dan juga relevan. Selanjutnya, di bab ke-6 ada proses menulis. Nah, di sini tuh terdapat 5 tahapan dalam proses menulis. Yang pertama adalah pra-menulis atau pre-writing. Di sini tuh menentukan topik, tujuan, dan audiens tulisan. Yang kedua ada penulisan draft ataupun menyusun ide ke dalam bentuk paragraf. Yang ketiga ada revisi, mengevaluasi isi, organisasi, dan kelengkapan informasi. Yang keempat ada penyuntingan ataupun editing, memperbaiki aspek kebahasaan seperti tata bahasa dan ejaan. Dan yang kelima adalah publikasi, menyampaikan hasil tulisan kepada para pembaca. Nah, pengajaran menulis yang efektif harus membimbing siswa melalui tiap tahap ini dengan pendekatan yang suportif seperti kerja kelompok, umpan balik teman sebaya, dan juga menggunakan contoh konkret. Nah, yang terakhir ada strategi mengajar, membaca, dan juga menulis. Nah, di bab terakhir ini tuh memberikan panduan praktis bagi guru dalam mengajarkan keterampilan membaca dan menulis. Beberapa strategi yang disarankan adalah menggunakan teks otentik dan konteks nyata, memberikan latihan terstruktur dan bertahap, menggunakan media visual dan audio teknologi. Yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif dan berkelanjutan, dan yang kelima adalah mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung literasi. Nah, guru juga dianjurkan untuk melakukan evaluasi secara holistik, tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses belajar siswanya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.